Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Heru Salim. Pada pertemuan praktikum kedua ini, saya akan menjelaskan modul 2, yaitu mengenai perintah dasar pada AutoCAD. Sebelum kita masuk ke perintah dasar, nanti akan sedikit saya berikan penjelasan mengenai objek snap. Jadi objek snap itu nanti berfungsi sebagai pengaturan letak secara presisi. Jadi penunjuk atau tanda bentuk presisi dari objek yang kita buat. Oke. Jadi apa saja sih perintah dasar yang akan kita buat? Jadi perintah dasar yang akan kita buat yaitu pertama ada line, polyline, polygon, rectangle, arc, circle, ellipse, membuat poin, kemudian ada membuat donat dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, ketemu lagi dengan saya Muhammad Heru Salim. Pada pertemuan kedua ini saya akan membahas sedikit perintah dasar. Oke, untuk yang pertama, sebelum kita memulai menggambar AutoCAD, sebaiknya kita atur terlebih dahulu objek snap kita. Untuk mengatur objek snap sendiri, ketikkan pada komen osnap, kemudian klik enter. Oke, pada objek snap sendiri biasa digunakan untuk mengatur presisi pada sebuah objek. Jadi dengan adanya objek snap ini, maka kita akan memilih titik pada bagian sebuah objek dengan tidak memerlukan garis bantu. Oke, dalam objek snap sendiri ada endpoint, midpoint, center, node, quadrant, intersection, extension, intersection, dan lain sebagainya. Untuk endpoint sendiri merupakan titik ujung pada sebuah objek. Kemudian ada midpoint merupakan titik tengah untuk menempatkan tanda pada tengah-tengah objek. Kemudian ada center sendiri itu menangkap titik pusat pada sebuah lingkaran atau arc. Kemudian ada node, ini untuk menunjukkan bahwa di situ ada sebuah poin atau titik. Kemudian ada kuadran sendiri untuk menunjukkan sebuah sudut dari objek lingkaran. Kemudian ada intersection, merupakan titik potong antara dua objek. Oke, kita pilih semua saja, kita klik select all, kemudian kita klik OK. Pengaturan objek snap telah selesai. Baik, untuk perintah dasar yang pertama, kita akan membuat line atau garis. Kita ketikkan pada perintah line, kemudian kita klik enter. Oke, dan kita tentukan titiknya. Kita ingin buat dari sini. Oke, untuk membuat garis ini agar terlihat lurus, kita klik atau kita tekan tombol F8. Oke, kemudian kita ketikkan panjang garis yang ingin kita buat. Misal ingin kita buat 50 cm, kemudian kita klik enter. Oke, untuk mengakhiri perintah lain kita ketik tombol S. Oke, ya, ini hasil garis yang telah kita buat. Untuk mengetahui ukurannya, kita gunakan perintah lim linear. Oke, ini menunjukkan garis yang kita buat yaitu 50 cm. Oke, untuk menghapus objek ini kita tinggal klik dari sini, kita blok gambarnya, kemudian kita klik tombol delete. Oke, untuk perintah yang kedua yang akan kita buat yaitu polyline. Kita ketikkan PL, oke, polyline, kemudian kita klik enter. Oke,
Sama seperti tadi, kita tentukan titiknya. Misal kita dari sini, kita mau tentukan panjangnya berapa, 50 cm. Kemudian klik enter. Kemudian kita mau buat lagi 50 cm. Kemudian kita klik enter. Oke. Kemudian kita buat lagi 50 cm. Kita klik enter. Kita buat ke bawah 50 cm. Kemudian klik enter. Untuk mengakhiri perintah pada polyline ini, kita klik tombol S. Oke. Sama seperti tadi, untuk mengetahuinya bahwa yang kita buat itu garis-garis panjang 50 cm. Oke, ini. Oke, ini 50 cm. Sini juga 50 cm. Jadi garis yang kita buat adalah 50 cm semua, sesuai yang kita ketikkan tadi. Jadi perbedaannya polyline dan line garis itu, ketika kita klik satu bagian pada polyline, maka semua bagian akan terhubung. Namun berbeda dengan line. Oke, misal kita buat line lagi, kita ketikkan command line. Oke, line, kemudian kita ambil sembarang titik di sini, kita buat 50 cm, kita tekan enter. Kemudian kita buat ke atas 50 cm, kita tekan enter. Oke, kemudian untuk mengakhiri perintah lain, kita tekan tombol S. Oke, ketika kita klik di sini, maka bagian yang di sini akan berbeda dengan bagian yang di sini. Intinya tidak satu kesatuan, berbeda dengan line polyline. Kalau polyline itu satu kesatuan, satu kali klik maka semua akan terhubung. Namun untuk line itu tidak, ini bagian tersendiri, ini bagian tersendiri. Oke, bisa kita lihat ini, ketika ini diklik ini tidak mengikuti. Namun ketika polyline, ketika satu bagian kita klik maka semua akan ikut terblok. Oke, itu untuk perintah line dan polyline. Baik, untuk perintah dasar selanjutnya kita akan membuat rectangle. Oke, kita klik atau kita tuliskan pada komen rect, kemudian tekan enter. Oke, sama seperti tadi, kita tentukan sudutnya terlebih dahulu atau posisi pertama. Kemudian untuk membuat ukuran pada rectangle sendiri, kita klik atau kita ketikkan add, kemudian ukuran panjang yang kita inginkan. Misal ukuran panjang yang kita inginkan 50 cm, kemudian ukuran lebar yang kita inginkan, kita ketikkan koma terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan lebar yang ingin kita buat. Semisal lebar yang ingin kita buat yaitu 20 cm, kemudian kita klik enter. Oke, maka rectangle itu telah kita buat dengan panjang 50 dan lebar 20. Untuk mengecek ukurannya kita gunakan tim linear. Oke, kita ukur dari sudut ke sudut. Oke, dengan panjang 50 cm dan dengan lebar 20 cm. Oke, ini perintah untuk membuat rectangle. Oke, untuk menghapus objek ini kita blok semua, kemudian kita klik delete. Untuk perintah selanjutnya akan kita buat circle atau lingkaran. Baik, untuk perintah circle sendiri, ketikkan command circle, kemudian kita klik enter.
Oke, kemudian kita tentukan titiknya mau kita buat di mana. Ya, oke, kemudian kita ketikkan jari-jarinya. Semisal ingin kita buat 20 cm untuk jari-jarinya, berarti nanti diameternya 40 cm. Oke, kita ketik, kita tulis 20 cm untuk jari-jarinya, dan kita tekan enter. Oke, kayak gini untuk jari-jarinya 20 cm. Ya, untuk mengetahui ukuran jari-jarinya kita gunakan seperti tadi tim linear, dan kita tarik garis dari sini ujung ke garis tengah. Ini merupakan lambang center yang telah kita buat pada objek snap. Oke, ini untuk jari-jarinya 20 cm. Baik, untuk perintah dasar selanjutnya kita akan membuat poligon. Oke, kita ketikkan poligon, kemudian kita klik atau kita tekan enter. Oke, kemudian kita isikan terlebih dahulu sisi pada poligon yang akan kita buat. Misal kita ingin membuat 6 sisi, kita ketik angka 6 sebagai 6 sisi, kemudian kita klik enter. Oke, kemudian kita buat pada titik tengah circle ini, kemudian kita klik. Oke, kemudian di sini ada pilihan inscribe in circle, kemudian circumscribe both circle. Artinya ketika inscribe in circle, kita berarti poligon nanti akan dibuat di dalam lingkaran, namun ketika circumscribe both circle maka akan dibuat di luar lingkaran. Oke, ini kita akan lihat perbedaannya. Untuk yang pertama kita buat inscribe in circle terlebih dahulu, artinya di dalam lingkaran. Kita klik, kemudian kita taruh atau kita paskan dengan sudut pada lingkaran. Kita klik, maka poligon ini akan terbuat, akan jadi di dalam lingkaran. Kemudian untuk ketika kita ingin menggunakan circle in circle, jadi di luar lingkaran, kita buat lebih dahulu circle-nya, kita ketik full circle, kemudian kita buat titiknya. Oke, kita buat dengan jari-jari sama, yaitu 20 cm. Kita tekan enter, kemudian kita tuliskan pada komen poligon. Oke, kita tekan enter, kemudian kita tentukan sisi yang ingin kita buat. Kita sisi buat sama terlebih dahulu 6 sisi, kemudian kita tekan enter, kemudian kita cari titik tengah dari circle ini, kemudian kita klik, kemudian kita pilih circumscribe both circle atau di luar lingkaran. Kita tekan, kita klik, kemudian kita cari sudut pada lingkaran. Oke, kita tekan atau kita klik, maka poligon ini akan terbuat di luar lingkaran. Ini bedanya poligon yang di dalam lingkaran dan di luar lingkaran. Oke, seperti biasa untuk menghapus objek ini kita blok semua, kemudian kita klik delete. Yang selanjutnya pada AutoCAD kita akan membuat ellipse. Oke, kita ketikkan pada komen ellipse. Oke, kemudian kita tekan enter. Seperti biasa kita tentukan dulu titik sudut titik penggambarannya, kemudian kita tentukan panjang ellipse yang akan kita buat. Misal kita akan membuat ellipse dengan panjang 50 cm, kemudian tekan enter. Kemudian kita tentukan lebarnya. Untuk lebar ellipse sendiri, misal kita ingin lebar 30 cm, maka yang kita tuliskan adalah setengahnya, jadi 15 cm. Maka
nanti lebarnya akan menjadi 30 cm. Oke, seperti biasa untuk mengecek dimensinya kita gunakan linear. Oke, untuk lebar yang kita buat tadi adalah 50 cm, dan untuk panjang, maksudnya panjang yang kita buat tadi adalah 50 cm. Kemudian untuk lebar yang kita buat yaitu 30 cm. Baik, ini untuk pembuatan alif. Jadi kita buat dulu panjangnya, kemudian kita buat lebar. Untuk menuliskan lebar sendiri kita gunakan dari setengah dari 30, berarti 15. Kalau untuk panjang tetap kita gunakan panjang asli, itu 50 cm. Kemudian kita hapus, kita akan delete. Untuk perintah dasar yang selanjutnya kita akan membuat arch atau lengkungan. Jadi kita gunakan dulu objek pembantunya, yaitu kita gunakan rectangle. Ketikkan command right, kemudian tekan enter, kita tentukan titiknya. Oke, kita ketikkan add, kemudian ukuran panjang yang akan kita buat misal 50 cm, kemudian koma 50 cm, kemudian tekan enter. Oke, kita tekan jadi rectangle dengan ukuran 50 kali 50 cm. Kemudian untuk membuat arc sendiri kita gunakan perintah arc, kemudian kita tekan tombol enter. Oke, kita tentukan sudut yang akan kita buat lengkungan. Oke, misal dari sudut sini akan kita buat lengkungan, kita klik, kemudian kita cari titik tengahnya untuk membuat sudut, kemudian kita klik, dan kemudian kita klik pada sudut ujung lainnya, maka akan jadi no arc ini sendiri. Kemudian kita contohkan lagi, kita ketikkan arc. Oke, kemudian kita klik pada ujung sudut, kemudian kita cari titik tengahnya, kemudian kita klik. Oke, kemudian kita taruh di ujung sudut yang lain, maka akan jadi arc. Kemudian kita akan mencoba membuat titik. Jadi sebelum membuat poin, kita dapat menentukan terlebih dahulu model poin yang akan kita buat. Oke, kita ketikkan command pada type, kemudian tekan tombol enter. Jadi di sini akan muncul point style, artinya bentuk poin yang atau model poin yang akan kita buat atau kita inginkan. Oke, untuk model poin, misal saya pilih tanda cross atau tanda silang. Oke. Jadi, kemudian kita buat garis bantu terlebih dahulu. Untuk bandingkan, kita buat garis dengan panjang 50 cm. Jadi untuk membuat poin, kita ketikkan command point, kemudian tekan tombol enter, kemudian terserah atau bebas mau ditaruh mana poinnya, kita taruh tengah. Nah, ini maka silang ini merupakan poin yang kita buat. Kemudian ada dua cara untuk membuat poin atau membuat base point. Jadi fungsi poin sendiri untuk memberi tanda atau membagi suatu objek tanpa garis bantu. Jadi untuk pembuatan poin seperti itu ada dua cara, yaitu dengan cara divide atau dengan cara measure. Untuk cara divide sendiri, jadi nanti dari AutoCAD akan otomatis membagi
garis ini menjadi beberapa titik. Oke, untuk measure sendiri nanti jaraknya itu kita yang nentuin. Oke, kita coba untuk divide. Kita ketikkan divide, kemudian tekan tombol enter. Kemudian ada perintah select object, maka kita pilih objek garis ini, kita tekan oke, kemudian kita select object divide. Oke, kemudian kita tulis atau kita ingin membagi garis ini menjadi berapa bagian. Oke, misal kita buat menjadi 5 bagian, kemudian kita ketikkan angka 5, kemudian kita tekan enter, maka dengan secara otomatis bidang ini akan terbagi menjadi 5 bagian. Ini untuk divide. Oke, kita hapus. Kita akan coba kita buat garis bantu lagi. Kita buat line dengan ukuran 50 untuk membuat garis secara measure, buat 50 cm. Oke, kemudian kita ketikkan komen measure, dan enter. Dan kita select objek terlebih dahulu, kita pilih objeknya, kemudian kita tentukan jarak yang akan kita buat. Jadi jarak antara titik ini yang akan kita buat itu berapa senti. Misal kita akan buat dengan jarak 10 cm atau dengan jarak 5 cm. Kita coba dengan 10 cm terlebih dahulu. Kita tekan, lalu kita tuliskan angka 10, kemudian kita tekan enter, maka secara otomatis garis ini akan terbagi dengan jarak 10 cm. Oke. Untuk mengeceknya kita bisa gunakan linear. Oke, untuk melihat jaraknya apakah 10 cm seperti yang kita buat. Ya, ternyata 10 cm jarak antar titik. Jadi mungkin itu untuk pembuatan poin atau titik. Dan untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat donut. Oke, jadi kita ketikkan komen donut. Oke, jadi kita akan membuat objek seperti donat ya. Jadi kita tekan tombol enter. Kemudian di sini ada keterangan inside diameter. Inside diameter artinya untuk diameter lingkaran bagian dalam yang ingin kita buat. Misal kita ingin buat 10 cm. Kemudian kita tekan tombol enter. Kemudian di sini ada keterangan outside diameter. Jadi outside diameter itu diameter untuk lingkaran luar. Jadi misal kita ingin jadi lingkaran dalam 10 cm, kita buat diameter lingkaran luar 20 cm. Kemudian kita tekan tombol enter, maka kita tinggal klik objek atau kita klik koordinat yang akan kita buat. Ini untuk gambar donatnya. Jadi kita bisa membuat beberapa gambar donat. Oke, jika sudah dirasa cukup, tekan tombol enter, maka akan jadi objek donat yang kita buat. Oke, jadi mungkin itu saja untuk perintah besar pada modul 2 ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.